Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Lubis, MPM 2005-17061 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan substansi dari transaksi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Heni Jurika Lubis, SMSI. Baik, langsung saja pada slide pertama yaitu sampling audit. Menurut standar audit, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa. Nah, tujuan auditor memilih sampel suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Selanjutnya pada slide kedua yaitu sifat sampling audit. Nah, ada dua hal yang dapat mengakibatkan hasil sampel menjadi tidak representatif. Yang pertama yaitu adanya kekeliruan non-sampling. Yang kedua, kekeliruan sampling. Nah, adapun cara untuk mengurangi dari resiko sampling yaitu yang pertama dapat dengan meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Yang pada poin pertama adanya ketidakpastian dari sampling audit. Nah, ketidakpastian yang melekat dalam audit terhadap data sampel, resiko audit, sampling audit menerapkan dua komponen resiko audit. Yang pertama, resiko pengendalian atau control risk. Yang kedua, pengajuan rincian risiko. Nah, resiko pengendalian, resiko bahwa pengendalian internal tidak dapat mendeteksi atau menghindar dari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Nah, pada poin kedua, risiko sampling dan risiko non-sampling audit. Nah, risiko sampling atau sampling risk dalam pengujian pengendalian terdapat dua poin, yaitu yang pertama, risiko atas penilaian tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah. Dalam pengujian substantif, yang pertama yaitu pengendalian kesalahan penerimaan atau risk of incorrect account. Nah, selanjutnya risiko non-sampling atau non-sampling risk. Dapat dua poin. Yang pertama pada poin pertama yaitu risiko non-sampling menunjukkan risiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Yang kedua, sumber-sumber resiko non-sampling seperti kesalahan manusia, kesalahan dokumen, proses audit yang tidak sesuai, dan lain-lain. Selanjutnya, pada slide keempat terdapat dua poin, yaitu poin pertama teknik sampling audit dan poin kedua yaitu langkah-langkah dalam sampling non-audit. Nah, yang pertama kita bahas yaitu teknik sampling audit. Pada teknik sampling audit terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu teknik atribut sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk pengujian pengendalian, dan pada teknik kedua yaitu variabel sampling. Teknik ini digunakan untuk pengujian substantif. Selanjutnya pada poin kedua yaitu langkah-langkah dalam sampling non-audit. Pada sampling non-audit terdapat 7 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu langkah pertama menentukan tujuan audit, langkah kedua menentukan populasi dan unit sampling, langkah ketiga menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki bukti efektivitas operasi. Nah, langkah keempat menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. Langkah kelima menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel. Pada langkah ke-6, kita menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Nah, pada langkah ke-7 kita perlu mengevaluasi hasilnya. Pada slide selanjutnya terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu merencanakan atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Nah, terdapat 7 langkah dalam poin ini.
yaitu yang pertama, kita dapat menentukan tujuan audit. Kedua, kita dapat menentukan populasi dan unit sampling. Ketiga, menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Keempat, menentukan ukuran sampel. Kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, merencanakan rencana sampling. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampling. Nah, pada poin selanjutnya yaitu kita dapat menentukan tujuan audit. Tujuan menyeluruh adalah untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan operasi pengendalian intern. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu untuk menentukan populasi dan unit sampling. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji, sedangkan unit sampling adalah elemen individual dalam populasi. Nah, pada slide terakhir ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu menentukan ukuran sampel, yang kedua menentukan metode pemilihan sampling, yang ketiga sampling audit dalam pengujian substantif. Nah, yang pertama yaitu menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu resiko atas perkiraan risiko pengendalian yang terlalu rendah. Kedua yaitu tingkat penyimpanan yang dapat ditoleransi. Ketiga yaitu tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan. Nah, dalam menentukan metode pemilihan sampling terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu sampling nomor acak atau random number sampling. Metode yang kedua yaitu sampling sistematik atau systematic sampling. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu sampling audit dalam pengujian substantif. Terdapat 3 pembagian, yaitu yang pertama konsep dasar sampling audit, yang kedua pendekatan sampling statistik, yang ketiga sampling PPS. PPS yaitu profitability proportional to size. Dan dari saya, terima kasih.